knowledge orang tentang kewajiban zakat ini masih sangat rendah. Orang lagi di PHK selisih formulir apa-apa. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Sahabat LBS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan adakan podcast bersama Ustadz Erwandi dan Bapak Muhammad Farid yang insyaallah akan membahas manfaat besar zakat bagi kaum muslimin. Sebelumnya perkenalkan, saya Albari yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh dua orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi, hafizahullah ta'ala, dan juga Bapak Muhammad Farid selaku ketua dari Las Robbani. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan dan diskusi yang lebih lanjut, insya Allah akan ada mukadimah terlebih dahulu dari Ustadz Erwandi berkaitan dengan manfaat zakat bagi kaum muslimin. Tafadhol Ustadz, bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Manfaat zakat adalah banyak sekali yang Allah jelaskan di dalam kitabnya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum تزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Allah perintahkan para pemegang urusan kaum muslimin ulil amri untuk mengambil harta zakat dari orang-orang yang sudah berkewajiban terpenuhi nisab dan haulnya, di mana zakat tersebut membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta mereka. Wassalli alaihim, dan fa innaha sakanun lahum, dan doakan mereka. Tentu orang yang menarik dan menerima mendoakan para muzaki tersebut. Itu yang membuat orang yang punya harta selain bersih jiwa dan hartanya, hatinya menjadi tentram dan tenang. Itu sebaliknya, bila tidak ini dilakukan, hartanya kotor, jiwanya kotor, dan dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hatinya dan dalam kehidupannya, walau hartanya tersebut cukup untuk 10 keturunan. Tidak akan membahagiakan dia dan menenteramkan jiwanya. Maka manfaatnya bukan saja dalam ayat tersebut, bukan saja untuk para mustahik, bahkan para orang yang berzakat, si pemilik harta. Kalau untuk mustahik sendiri, tentu dapat kita lihat dan kita perhatikan, itu mengangkatkan kemiskinan, kesusahan dari jiwa mereka dan diri mereka. Dan bila itu zakat masif dilakukan dan diambil oleh negara dan diberikan, akan terjadi seperti yang pernah terjadi pada khilafah Umar bin Abdul Aziz, di mana negara dengan seluruh perangkatnya untuk membahagiakan rakyatnya, termasuk dengan zakat tersebut, mencukupkan biaya hidup para rakyat yang miskin dan tidak mampu, sampai tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Dikisahkan bahwa di hari itu, bila orang ini mencari mustahik zakat, dia sampai keliling-keliling sampai 1 pekan mencari mustahik zakat, ternyata tidak ada. Ya, maka orang-orang mengatakan, kalau engkau datang sebelum pemerintahannya Umar bin Abdul Aziz, di sini di kota Madinah banyak para mustahik zakat, tapi Umar sudah mencukupkan kehidupan mereka sehingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Itu efeknya. Dan efek lainnya tentu
gap antara lapisan masyarakat atas secara harta dan keuangan dengan bawah menjadi menipis. Tidak pun menjadi sama seperti yang diinginkan oleh komunis, tetapi dia akan menjadi lebih mendekat dan tidak terlalu menjauh. Karena gap yang terlalu jauh antara masyarakat atas masyarakat bawah itu akan merusak keutuhan sosial sebuah masyarakat. Suatu masyarakat yang kayanya sangat kaya, yang miskinnya sangat miskin, akan gampang tersulut sengketa, keributan sama mereka. Dan negara kita pernah merasakan itu di tahun 98. Ya. Bagaimana hancur-hancuran ketika rakyat dilanda kesulitan ekonomi, sedangkan sebahagian rakyat tidak ambil peduli, sehingga sedikit saja hal dapat menyulut dan itu tersulut dan terjadi penjarahan ya pada harta-harta orang yang memiliki harta. Maka zakat manfaatnya tentu dari banyak sisi. Sisi harta itu jelas manfaat hartanya. Sisi sosial dan keutuhan sebuah masyarakat itu juga bagian dari itu. Sisi ketenangan jiwa bagi orang yang berzakat itu memberikan suatu kenyataan bagaimana yang Allah katakan. Dan banyak lagi yang lainnya. Allah. Baik Ustaz, barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah tadi Ustaz menyampaikan tentang keutamaan atau manfaat zakat yang sangat banyak, terutama untuk muzaki maupun orang yang berhak menerima zakat juga. Dan mungkin kita akan dengarkan juga penjelasan dari Pak Muhammad Farid selaku praktisi ya Pak ya, berkaitan dengan kondisi atau keadaan masyarakat Indonesia saat ini, sekaligus juga kepekaan mereka terhadap pentingnya zakat ini. Baik. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasihan thayyiban barakan fihi wa rabbuna wa yarda asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Indonesia saat ini tentunya kita tahu bahwa angka kemiskinan Indonesia masih sangat besar, masih cukup besar ya, walaupun beberapa data yang dirilis oleh BPS itu menunjukkan angka yang seolah-olah baik, tapi realitanya di lapangan kita bisa melihat seperti tadi Ustaz sampaikan, zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat sulit mencari mustahik. Kalau sekarang kita tidak perlu berjalan jauh ya, kita keluar sedikit aja kita bisa melihat potensi-potensi mustahik banyak sekali di sekitar kita ya. Dan kami ada di Kabupaten Bogor ya, di Lasrabani beroperasi di Kabupaten Bogor, dan di Kabupaten Bogor kami melihat cukup banyak ya data dari Kementerian Sosial yang kami dapatkan. Dinsos Kabupaten Bogor itu ada sekitar 8% ada yang angka kemiskinan. Itu belum di breakdown oleh mereka dengan sangat detail mengenai kemiskinan ekstrim, karena ada level-levelnya, ada desil-desilnya. Itu yang lagi kami coba kejar ya, diskusikan juga dengan mereka, karena harapannya memang kita bisa mengintervensi situasi-situasi tersebut. Kalau ditotalkan mungkin kurang lebih sekitar hampir 500.000 warga Kabupaten Bogor ya yang masuk ke dalam kemiskinan cukup ekstrim gitu di Kabupaten Bogor. Dan itu satu situasi yang cukup serius gitu ya, karena di Jawa Barat sendiri, kalau kita bicara di Jawa Barat, level Jawa Barat, Kabupaten Bogor adalah daerah atau kabupaten termiskin ya, termiskin di seluruh Jawa Barat. Ini agak dilematis dan agak menggelitik sebetulnya, karena posisi Kabupaten Bogor kan dekat sekali dengan Jakarta ya, walaupun dekat dengan Jakarta, dan kemudian juga banyak sekali potensi-potensinya kan sebetulnya kalau kita lihat ya, potensi wisatanya banyak, potensi industrinya juga cukup besar, pabrik emas juga ada gitu kan, ada tambang emas kan di Pongkor di Bogor. Tapi qadarullah yang terjadi adalah kaum muslimin di Kabupaten Bogor masih banyak yang memang hidup di bawah garis kemiskinan. Ya, ini tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut ya, terutama dari sisi pendidikan, literasi
ya akses terhadap apa namanya informasi dan sebagainya, itu yang juga mungkin mendorong situasi tersebut, dan ini tidak bisa kita diamkan tentunya. Ya, ini yang kita coba dorong, kita coba kita stimulasikan, makanya kami berusaha untuk coba bersinergi, berkolaborasi dengan pemerintah ulil amri dalam hal ini di lingkungan Kabupaten Bogor. Ya, kita kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, kita kerjasama juga dengan Kementerian Agama di Kabupaten Bogor. Kita berusaha untuk memang membantu, ya, karena permasalahan ini bukan hanya buat kami, ya, kita sudah sama-sama ngaji, kita tahu membebankan masalah-masalah ini hanya kepada ulil amri tanpa kemudian kita berusaha untuk membantu, menghadirkan bantuan yang real, dan mungkin hanya bisa mengkritisi saja, itu kan juga tidak tepat ya. Asan kita juga hadir di sana dan kita bisa ikut membantu. Nah, itu yang coba kami lakukan di Kabupaten Bogor. Apa namanya, kalau bicara dalam konteks nasional tentunya belum banyak yang bisa kami lakukan karena memang skalanya masih ada di area Kabupaten Bogor. Ini yang kami coba ingin lakukan di tahun ini, insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau misalnya kami bisa mendapatkan izin naik skala ke skala yang lebih besar, skala nasional, ya insya Allah kemanfaatan yang lebih besar untuk kaum muslimin itu bisa kita coba maksimalkan, ya. Kemudian bagaimana kepedulian, pertanyaan kedua ya, kepedulian kaum muslimin terhadap zakat. Ini hal yang juga selalu disampaikan oleh pihak regulator, dari pihak Kemenak, dari pihak Basnas Republik Indonesia dalam berbagai macam pertemuan dengan kita, itu selalu disampaikan bahwa literasi zakat di Indonesia masih sangat rendah. Memang dibutuhkan edukasi zakat. Nah, ini yang terus kita coba dorong, kita coba lakukan, ya, dengan adanya Ustadz Irwandi Tarmizi sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah kami, itu bukan sedikit banyak, malah banyak sekali membantu kami dalam menghidupkan literasi zakat. Ya, beliau banyak mengisi kajian-kajian dengan tema-tema zakat. Kemudian juga banyak juga daurah-daurah dilakukan terkait edukasi zakat, dan tentunya kalau kita hanya berharap orang datang ke dalam kajian-kajian ataupun daurah-daurah mungkin juga terbatas dari sisi waktu, terbatas dari sisi tempat. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengekskalasikan itu kepada kaum muslimin yang lebih banyak di luar sana. Itu yang kami coba lakukan, edukasi zakat simple. Kami coba ambil potongan-potongan nasihat-nasihat beliau, motivasi-motivasi dari beliau. Kita coba buat materi-materi edukasi yang menarik, semenarik mungkin, digabungkan dengan infografis, digabungkan juga dengan materi-materi yang lebih menarik gitu buat kaum muslimin. Kita coba publikasikan di sosial media kami, dan alhamdulillah itu cukup berdampak, ya, cukup signifikan dampaknya. Kami melihat sendiri bagaimana pertumbuhan orang-orang yang membayar zakat kepada kami. Dari tahun 2021 kami mulai berjalan. Ini lembaga yang masih sangat baru sebetulnya. Ini tahun kelima, jadi baru 4 tahun kami berjalan penuh. Dari tahun 2021 kami berjalan sampai sekarang 2025, 2024 kemarin kita melihat signifikan sekali pertumbuhannya di lembaga kami. Alhamdulillah. Itu satu nikmat yang besar, sekaligus juga satu tantangan yang besar, ya. Bagaimana kita bisa kemudian menghadirkan kemanfaatan yang real bagi kaum muslimin yang tadi. Fokus kami selain kepada muzaki seperti yang Ustadz Irwandi sampaikan, karena itu membersihkan harta mereka, memberikan kebahagiaan buat mereka, juga kepada para mustahik, karena mustahik ini yang kita lihat betul banyak sekali yang sangat membutuhkan support di dalam keseharian. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kondisinya memang seperti itu ya Pak, di lapangan. Baik Ustaz. Izin Ustaz, berkaitan dengan ini juga, berarti kan memang banyak muzaki yang mungkin belum sadar Ustaz akan pentingnya zakat, dan apakah mereka sudah termasuk orang yang wajib zakat atau belum. Mungkin bisa jelaskan Ustaz, apakah kapan seseorang dapat dikatakan wajib untuk melakukan zakat Ustaz? Kaum muslimin kalau untuk sholat, alhamdulillah mereka sadar, tahu, ya, dan literasi ini tengah masyarakat pun bagus. Ini sebuah kebajikan tentunya. Tapi masyarakat kita masih lupa bahwa dalam banyak ayat Al-Quran Allah menggandengkan
perintah sholat dengan perintah berzakat. Ya, Lebih di 28 ayat ya, hampir sekitar 30 Ustaz ya. di Ya, dalam hampir sekitar. Al-Quran. Allah menggandengkan perintah sholat dengan perintah zakat. Tentu menjadi timpang rasanya kalau dalam sholat kaum muslimin sangat semangat, tapi dalam zakat sepertinya berbanding terbalik. Mungkin banyak hal, dan banyak dalam kasus-kasus ketika kami memberikan edukasi atau sosialisasi zakat kepada masyarakat. Kemudian ketika kami menyampaikan kapan seorang mulai wajib berzakat, banyak kasus ternyata dia sudah 30 tahun yang lalu harusnya berzakat. Ya. Sekarang dia belum pernah berzakat. Dia tentu akan ketakutan dan menanyakan, apa yang saya lakukan? Ya, kalau Anda seorang muslim, dalam syariat kita tidak ada namanya at-taqadum fi zakah. Pemutihan zakat itu tidak ada. Kalau salat, Anda tidak tahu kewajiban salat, Allah maafkan. Tapi kalau zakat, karena dia berhubungan dengan hak manusia, hak fakir miskin, berarti ketika Anda tidak mengeluarkan haknya, Anda berhutang kepada dia, kepada mereka fakir miskin. Hutang Anda tidak tahu, Anda lupa, tetap dibayar. Tidak Anda bayar di dunia, akan Anda bayar di akhirat. Ya. Ini banyak kelalaian kaum muslimin dalam hal tersebut. Maka mari kita kaum muslimin, baik LBS, teman-teman lembaga keuangan syariah, selain kita menggenjot, menaikkan literasi keuangan untuk mengembangkan harta, ya, dengan cara transaksi yang dibenarkan syariat, juga kita berikan edukasi kepada masyarakat bahwa dalam harta yang kalian miliki, bila sampai tahap tertentu, jumlah tertentu dan waktu tertentu, harus ada yang kalian keluarkan yang dinamakan dengan zakat. Ya. Maka ini bukan hanya menjadi edukasi masyarakat, bukan hanya kewajiban lembaga amil zakat umpamanya, bukan saja Basnas umpamanya, tapi ini kewajiban semua muslim, terutama teman-teman yang bergerak di bidang keuangan yang sesuai dengan syariat Allah. Karena dia tidak akan berkah bila di harta Anda masih ada hak para fakir miskin. Karena Allah mengatakan walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang di harta mereka ada bagian tertentu, bukan lagi milik yang walau harta di tangan Anda, tapi bagian tertentu dari harta Anda sudah milik para fakir miskin. Ya. Harta yang Anda terima adalah milik Allah, Allah amanahkan. Ketika Allah amanahkan, sebahagiannya berikan kepada para fakir miskin dan para mustahiknya. Lalu Anda diamkan. Anda tidak pelajari dan sampai tidak keluarkan. Ini tentu suatu saat pemilik harta akan menanyakan, itu kemana? Habis aku gunakan, aku konsumsi semuanya, tidak ada yang untuk mereka. Tentu pemilik harta yang sesungguhnya Allah Jalla fi'ula akan menghisab kita, akan mengaudit kita dengan hisaban yang sangat berat sekali. Maka perhatikan, semenjak Anda memiliki harta, hitung kapan Anda memiliki. Kalau uang digabung dengan emas, digabung dengan barang dagangan, ini kebanyakan harta manusia di sini. Ya. Sampai senilai 85 gram emas.
Sekarang itu sekitar 140 jutaan Ya. dengan harga emas yang naik sangat tinggi. Maka semenjak hari ini umpamanya mungkin dari hadiah, mungkin dari warisan, mungkin bonus atau apa, hari ini Anda memiliki rupiah 140 juta sampai nisab 85 gram emas. Ya. Sekarang di tanggal 16 Sya'ban umpamanya 1446. Anda biarkan saja uang itu bertambah, berkurang, bertambah selagi masih di atas 85 gram emas. Sampai nanti di tanggal 16 Sya'ban tahun depan, lihat lagi uang Anda. Rupiah, emas, barang dagangan. Kalau hanya ada rupiah, rupiah saja. Kalau emas, emas saja. Kalau barang dagangan, barang dagangan saja. Kalau ada tiga-tiganya digabung untuk memenuhi nisabnya. Bila pada tanggal 16 Sya'ban tahun depan itu masih di atas 85 gram emas dan bahkan naik terus, berapa saldo di saat itu? Anda kalikan 2,5%, Anda berikanlah kepada fakir miskin. Ya. Kalau selama ini Anda belum pernah berzakat, ingat-ingat kembali. Semenjak kapan, tahun berapa Anda memiliki harta sampai dengan 85 gram emas. Oh, mungkin 20 tahun yang lalu. Ya. Anda membantu kakak, abang atau paman untuk jualin tanahnya dan dapat fee, menurut Anda itu besar. Anggap umpamanya 80 juta itu di tahun 2010. Lihat harga emas 2010 berapa. Keluar angka sekian. Oh, berarti 80 juta sudah di atas nisab. Berarti mulai hari itu 354 hari ke depannya, lihat, sepertinya makin naik terus uang Anda. Berarti sudah zakat di tahun itu. Perkirakan berapa saldonya kali 2,5%. Hitung tahun depannya, sampai tahun sekarang, 20 tahun yang silam itu. Kalau Anda tidak ngitung, nanti malaikat yang bantu ngitungin, tentu dengan gebukan yang menyengsarakan Anda. Insya Allah. Semoga juga ini menjadi untuk muzaki juga semakin semangat ya Ustaz ya. Kan masalah semangat tidaknya Ustaz. Anda mau selamat atau tidak? Ya, makin sadar. Kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain. Orang ketika tidak ada jalan lain, dia dalam kondisi gelagapan. Ya, secepatnya dia akan menuntaskan urusannya. Karena tidak ada jaminan umur kita 2 hari lagi, 10 hari lagi, 100 hari lagi, 10 tahun lagi, tidak ada. Allahu Akbar. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Dan ini tadi baru tentang zakat mal ya Ustaz ya, belum ke zakat yang lainnya. Insyaallah. Cuman mungkin berfokusnya untuk hari ini di zakat mal dulu Ustaz. Dan mungkin izin tanya juga Pak Farid berkaitan dengan ini, sebenarnya tantangannya sendiri untuk ketika datang ke muzaki itu apa aja Pak? Yang kira-kira justru malah menyulitkan ketika mendatangi muzaki, tapi dari mereka sendiri tidak ada kesadaran untuk zakat itu sendiri. Ya, nah, jadi memang tadi ya, challenge terbesar kan tadi Anda sampaikan di depan, literasi zakat ya, pengetahuan, knowledge orang tentang kewajiban zakat ini masih sangat rendah. Ya, banyak yang tidak paham, banyak yang merasa, dan banyak yang salah juga perhitungannya sebetulnya. Ya, ada beberapa perhitungan-perhitungan yang salah. Salah kaprah dalam perhitungan zakat yang paling sering kita lihat adalah ketika Ramadan mendekati Idul Fitri, orang kemudian berbondong-bondong membayar zakat fitrah, kemudian ada uang lebih, itu mereka selalu bilangnya ini zakat mal. Iya. Bayar zakatnya, zakat fitrah dalam bentuk rupiah, terus kemudian ada kelebihan,
katakanlah misalnya 50.000 atau 75.000 untuk zakat fitrah, kalau dihitungkan dalam konteks beras biasanya gitu ya, ada beberapa masjid yang menerima itu, walaupun mungkin kurang tepat sebetulnya. Terus kemudian ada lebih 25.000, biasanya siapa namanya, si muzakinya itu akan menyampaikan bahwa ini adalah zakat mal. Udah dihitung aja sebagai zakat mal. Padahal itu kurang tepat. Itu yang kurang tepat. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah tahun menahun mungkin ya, turun-turun temurun gitu, itu yang terjadi, kita lihat di masjid-masjid, di banyak tempat itu yang terjadi, sehingga orang merasa mereka sudah menunaikan zakat mal, padahal belum. Karena zakat mal itu kan harus dihitung tadi yang seperti Ustaz Ron disampaikan ya, dihitung dengan sesuai dengan nisabnya, ada waktunya, ada haulnya gitu kan, apa namanya, setara dengan 85 gram emas, digabungkan seluruh hartanya mereka, berapa uangnya, berapa emas yang mereka pegang gitu kan ya, kemudian juga berapa barang dagangannya, dihitung haulnya, baru kemudian dikeluarkan. Nah, biasanya rata-rata itu nggak akan mungkin 25.000 tuh. Nggak akan mungkin. Betul. Katakanlah 140 juta aja, 2,5%-nya kan ya udah jutaan gitu kan uangnya, nggak mungkin kecil. Nah, berarti ini banyak salah kaprah. Itu salah kaprah yang paling sering kita lihat. Ya, literasi zakat tuh memang sangat perlu. Ya, yang perlu terus diedukasi, perlu terus disebarluaskan, disampaikan kepada banyak kaum muslimin, banyak yang tidak sadar. Mungkin dari kita juga ada yang mungkin sudah masuk ke dalam perhitungan muzaki zakat gitu ya, sudah masuk sebagai muzaki, tapi yang tidak sadar. Nah, ini yang perlu kita terus murojaah bareng-bareng, dan memang harus kerjasama dengan banyak pihak. Ya, harus bertahun, karena nggak mungkin ini tadi Ustadz sampaikan, ini hanya bebannya Basnas, lembaga amil zakat saja misalnya, itu tidak mungkin. Karena kaum muslimin harus juga, bukan harus ya, kaum muslimin juga berinteraksi dengan banyak pihak, lembaga keuangan, masjid-masjid, TKM-DKM, majelis taklim gitu. Nah, ini yang kita coba terus tingkatkan, kerjasama untuk meningkatkan literasi zakat. Karena menjadi kewajiban juga buat kami, karena kami juga khawatir nanti ketika kami di akhirat ditanyakan apakah sudah menunaikan, karena kami mengambil peran ini kan, mengambil peran ini. Takutnya di akhirat kami ditanya apakah antum sudah benar-benar berusaha menyampaikan atau belum gitu. Berapa banyak orang yang sudah tahu dengan apa yang seharusnya antum sampaikan. Nah, itu yang kami juga khawatir ya di sisi itu yang kami terus coba lakukan dengan teman-teman di divisi pengumpulan untuk melakukan itu. Yang tadi Ustadz sampaikan terkait hutang zakat, itu juga hal yang sangat penting gitu ya. Banyak kaum muslimin yang datang ke kami yang kemudian baru menyadari bahwa mereka punya hutang zakat, dan itu cukup eye opening buat mereka. Buat mereka yang taat kepada syariat Allah, itu satu hal yang sangat apa namanya, mengkhawatirkan sekali buat mereka, karena dihisap di akhirat, diaudit oleh malaikat, dicambuk, dipukul, dan kita nggak tahu ya hisap-hisap seperti apa yang akan diberikan gitu oleh para malaikat. Nah, itu yang membuat mereka menjadi khawatir, karena harta yang mereka miliki itu ternyata bisa jadi mudarat buat mereka gitu kan, kalau memang mereka tidak tunaikan dengan tepat. Kemudian mungkin yang terakhir, Anda juga mungkin perlu menyampaikan bahwa selain aspek tadi gitu ya, kaum muslimin juga mungkin perlu melihat, mereka yang menjadi muzaki itu juga perlu melihat bahwa kemanfaatan zakat itu luar biasa. Karena banyak mereka mungkin berpikir, udah saya sudah menunaikan zakat, terus kemanfaatannya buat apa sih? Paling simpel di kepala mereka mungkin fakir miskin gitu ya, fakir miskin diberikan dan seterusnya. Nah, yang mereka tidak tahu adalah bagaimana sih caranya kita menyalurkan zakat, bagaimana perhitungan penyaluran zakatnya, bagaimana zakat itu benar-benar bisa berdampak positif bagi asnaf penerima zakat. Karena kita punya 8 asnaf penerima zakat kan. Ada fakir, ada miskin, ada mu'alaf, ada rikob, ada gorim, fisabilillah, ibnu sabil gitu kan. Untuk fakir miskin saja misalnya, itu kalau kita belajar syariah yang benar yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Arwandi Tarmizi Hafizahullah, itu adalah kita harus benar-benar melihat seberapa besar pengeluaran mereka per bulan yang wajar ya, dan kemudian seberapa besar penghasilan mereka, dan tentunya pasti ada selisih ya kan? Nah, selisih itu yang kemudian akan dikali 12 bulan, jadi mereka akan menerima manfaat 12 bulan. Apakah penyalurannya full di depan 12 bulan kita berikan, atau kita lakukan bertahap, misalnya per 6 bulan atau per 3 bulan, per 1 bulan sekali, itu tentunya pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tapi secara
Secara fikih yang kami pahami adalah seperti itu. 12 bulan. Antum bayangkan 12 bulan selisih 1 juta aja per bulannya. Berarti satu orang mustahik itu bisa berpotensi menerima 12 juta. 12 juta itu kan bisa jadi modal usaha sebetulnya kalau mereka mau ya. Gitu kan. Bisa dikembangkan oleh mereka untuk apa namanya? Untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang mungkin bisa membuat keluarga mereka jadi lebih mandiri lagi. Itu baru dari sisi apa namanya? Mustahik, fakir dan miskin. Jangan lupa juga ada asnaf fisabilillah ya, yang bisa kita masukkan para duat-duat, para dai-dai yang ada di pedalaman, di pelosok-pelosok yang berjuang luar biasa menyampaikan dakwah. Mereka sulit untuk mencari maisha, ditambah juga di pedalaman, cari uang dari mana gitu kan. Sementara mereka harus menghidupi keluarganya, mereka juga harus berdakwah untuk kaum muslimin. Nah itu juga mungkin tidak dipikirkan oleh banyak para muzaki ya, bahwa kemanfaatan zakat yang mereka titipkan itu bisa nyampe kepada dai-dai di pedalaman yang berjuang luar biasa untuk mengembangkan agama Allah, untuk berjuang di agama Allah, menyebarkan agama Allah, membuat banyak orang bisa paham agama, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat tepat waktu. Antum bisa bayangkan berapa banyak potensi pahala-pahala jariah sebetulnya, ya kan, yang bisa mereka dapatkan. Makanya ini membahagiakan tuh sebetulnya bukan hanya membahagiakan dan mensucikan harta mereka, tapi sebetulnya benar-benar bisa membantu mereka dunia dan akhirat gitu. Karena doa-doanya luar biasa. Doa-doa kaum muslimin yang ada di pedalaman-pedalaman sana yang terbantu oleh para duat-duat ini. Kita bisa bayangkan kan itu sebetulnya. Doanya para duat yang ada di sana itu kan luar biasa juga. Sudah mereka ahli ilmu, mereka berdoa untuk kita juga gitu kan, Masya Allah. Jadi sebetulnya itu motivasi-motivasi yang mungkin perlu disampaikan juga ya kepada kaum muslimin, kepada para muzaki, bahwa mereka harusnya bisa melihat kemanfaatannya itu mungkin selama ini tidak kebayang gitu ya. Gimana sih emang kalau udah itu kemana uangnya, kemana penyalurannya gitu kan, apa yang dilakukan. Nah ini yang kami coba lakukan, apa, edukasi juga pelan-pelan ya, literasi bahwa kemanfaatannya luar biasa besar. Jadi akan banyak potensi-potensi amal jariah, pahala-pahala jariah yang menanti mereka nih gitu, dari harta-harta yang ada di mereka. Daripada mereka habiskan buat keluarga, buat senang-senang, sementara itu jadi hutang zakat dan akan dihisap dengan luar biasa berat. Kalau mereka tunaikan zakat dan kemanfaatannya besar gitu buat kaum muslimin, Masya Allah, itu akan jadi pahala jariah juga buat mereka kan, Insya Allah. Itu mungkin tambahannya. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Taib. Tadi insight-nya sangat bagus ya Pak. Memang di Indonesia ini kesadaran atas zakat masih cenderung agak kurang, dan ini yang jadi PR bersama. Terutama mungkin juga kepada sahabat LBS ya Ustadz ya. Mereka kan punya saham, sukuk. Nah ini bagaimana Ustadz? Ya, nyambung tadi kendala-kendala di lapangan. Saya kira kalau pendekatan kita, baik lembaga amil zakat ataupun orang yang sudah mengerti, ya, itu pendekatannya penyelamatan. Sama dalam kondisi COVID yang melanda, di mana Anda lihat sebagian keluarga Anda di kampung mungkin mereka tidak terbiasa dengan hidup cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer, kemudian ya hidup dengan cara yang bersih, ya, mereka tidak terbiasa. Tapi ketika kasus itu ada, Anda mau tidak mau ingatkan mereka. Tidak ada kemampuan mereka beli sabun, Anda kirimkan sabun. Tidak ada kemampuan mereka beli hand sanitizer, Anda belikan hand sanitizer. Tidak ada kemampuan mereka membeli masker, Anda kirimkan masker walau harganya sedang melonjak tinggi. Itu menghadapi virus kecil. Orang yang tidak berzakat, Allah ancam dengan neraka. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang memiliki harta kekayaan dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah, tidak mensedekahkannya, beritahukan mereka kepada azab yang sangat pedih. Di mana harta mereka berubah menjadi api neraka yang membakar dan melumat mereka, dan disetrikakan ke tubuh mereka, dan di depan, belakang, samping, dan belakang. Katakan
hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini dahulu yang kalian simpan-simpan, yang tidak kalian keluarkan hak orang lain di harta kalian ini dalam bentuk zakat. Sekarang rasakanlah simpanan kalian itu. Ini azab dengan segala sesuatunya, akhi. Sudah azab fisik, azab mental dengan ucapan penghardikan seperti itu. Ya. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartanya dirubah oleh Allah menjadi ular yang botak dengan bisa, karena botaknya karena dia memiliki bisa yang sangat kuat. Kemudian ular itu akan melilitnya dan ular itu mengatakan, ana maluk ana kanzuk. Aku hartamu yang dulu yang kau tidak keluarkan zakatnya. Kemudian aku adalah simpanan dari kekayaanmu yang tidak kau keluarkan zakatnya. Seorang yang mengerti dan yakin ini adalah kebenaran yang pasti terjadi, bukan cerita dongeng pengantar tidur, dia tidak akan mau membiarkan orang tuanya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, pamannya, kerabatnya, teman-temannya tentu akan mendapatkan ini. Maka dia akan selalu bersemangat dan sampai tahap mungkin paksa agar orang-orang yang dia cintai ini mengeluarkan kewajiban pada hartanya. Gitu ya, akhi. Jadi Anda, wahai muslim, ketika mengingatkan orang lain untuk berzakat, sesungguhnya Anda berusaha dengan semaksimal mungkin menyelamatkan mereka dari siksaan Allah yang berat kepada orang-orang ini. Ya. Itu di akhirat. Di waktu hidup, Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang tidak berzakat, yang tidak mau membayar zakat. Ya. Diperangi. Perang itu apa artinya? Saling bunuh. Dibunuh dengan seluruh senjata alat pembunuh. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada mereka. Ya. Maka tentulah Anda yang memiliki orang-orang dekat akan mengatakan, Pak, ini kalau nggak keluarkan zakat, nanti kita akan dibunuh, diperangi di dunia ini. Kata dia, mana ada itu masa Abu Bakar. Ya, udah selesai. Di akhirat, Pak, nggak bakal kamu bisa kemana-mana. Maka ini jiwa penyelamatan dalam kondisi darurat namanya. Darurat memberikan literasi, edukasi, zakat. Ya, terkadang sifatnya pemberitahuan, terkadang nasihat, terkadang paksa. Betul, Ustaz. Istri Anda yang kaya umumnya mendapatkan hal yang sama, dililit oleh ular, kemudian kepala botak, kemudian lidahnya memutar-mutarkan ke muka istri Anda, kemudian dia mengatakan akan mencatup kepala istri Anda, dan dia mengatakan, ana maluk, ana kanzuk. Akulah harta yang kau simpan yang tidak kau keluarkan zakatnya. Itu tidak ada yang mungkin mau melihat kenyataan itu nanti. Sebelum itu terjadi, maka paksa mereka, tentu dimulai dengan edukasi dahulu, sampai pada tahap paksa. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian berkaitan dengan ini juga, Ustaz, apakah memang zakat ini menempel kepada pribadi atau juga perusahaan, Ustaz? Itu yang jadi mungkin banyak pertanyaan juga, Ustaz. Atau sebuah kelompok juga wajib untuk zakat, Ustaz? Kewajiban zakat itu pada masing-masing orang, pada harta masing-masing orang. Bila sebuah perusahaan didirikan, semua saham yang disetorkan sampai nisab, ini perusahaan ini boleh membuat aturan bahwasanya perusahaan berzakat atas nama
para investor atau para pemegang saham di perusahaan. Tapi kalau perusahaannya TBK terbuka, dia tidak tahu siapa pemilik saham itu. Ya, ada yang mungkin sampai nisab hartanya, rupiahnya, ada yang mungkin hanya yang diikutkannya dalam saham di situ, umpamanya 30 juta. Mana sampai nisab? Anda keluarkan zakat, Anda zalim. Ya, Anda sebagai perusahaan menzalimi pemegang saham yang 30 juta rupiah ini karena dia tidak sampai nisab. Ya, maka itu berbeda kasus. Kalau perusahaan Anda sifatnya tertutup, bukan perusahaan terbuka, mungkin bisa Anda ambil kebijakan seperti itu dibuatkan dalam peraturan perusahaan bahwa perusahaan mengeluarkan zakat. Mohon pada waktu setiap tanggal sekian dari bulan Hijriah, tanggal sekian sekali setahun, ya, berniat bahwa kami mengeluarkan zakat atas nama mereka masing-masing. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Allah yabarik fiik. Mungkin izin melanjutkan ke Las Robani ini Pak Farid. Berkaitan dengan ini juga sih Pak. Pihak-pihak yang menerima zakat ini kan tentu ada asnaf yang 8 itu ya Pak ya. Nah itu untuk memastikan mereka benar-benar layak menerima zakat itu bagaimana Pak di era saat ini? Baik. Nah, yang pertama yang kita lakukan pastinya adalah melakukan verifikasi. Ya, kita lakukan verifikasi yang sangat mendetail. Ya, verifikasi di kami itu ada beberapa tahapan. Yang pertama kita lakukan screening awal dulu. Ya, kita kontak, kita hubungi melalui telepon atau ketika mereka datang kita coba screening dulu. Itu kita bertanya mengenai hal-hal yang basic, ya, permasalahan mereka, apa yang mereka hadapi, apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Nah, setelah kita dapatkan data-data awal tadi, kemudian kita akan turunkan verifikator yang akan turun ke lapangan mendatangi si calon mustahik tadi. Ya, tentunya dengan data yang tadi kita miliki, kita berikan kepada verifikator supaya mereka tahu apa yang mereka akan kejar, apa yang mereka mencari tahu dari si calon mustahik ini gitu. Karena kalau tidak, kasihan juga mereka akan turun tanpa tanpa ada center mungkin ya, apa sih yang harus dilihat, apa yang harus jalan keluarnya kemana gitu. Jadi mereka dapat itu untuk kemudian mereka bisa melakukan verifikasi yang mendetail. Yang mendetail itu semuanya kita lihat ya, dari mulai tadi berapa orang tanggungan mereka, bagaimana kondisi rumah mereka, apakah mereka itu status rumahnya, apakah mengontrak, apakah ini milik keluarga, mereka hanya menumpang saja, dan seterusnya, apakah bocor, tidak bocor. Terus kemudian juga bagaimana pengeluaran mereka per bulan, itu benar-benar kita detailkan ya, beras jenis apa, pakai air galon atau tidak, air galonnya merek apa, pakai gas atau tidak, gas tabung kecil, tabung besar. Terus kemudian banyak hal, bahkan kalau misalnya ada ahwat, kita bahkan sampai bertanya kepada berapa banyak pembalut yang dikeluarkan per bulan, supaya kita benar-benar tahu pengeluaran pokok mereka berapa sih sebetulnya per bulan. Jadi benar-benar detail. Data-data tersebut kemudian digabungkan juga dengan foto-foto kondisi rumahnya mereka, ya, karena kita perlu dapatkan itu. Setelah itu dilakukan, kemudian kita akan lakukan analisa di kantor. Jadi ada tim analis. Kami di kantor punya tim analis yang kemudian akan menganalisa si profil calon mustahik tadi. Gitu. Kira-kira berapa sih pengeluarannya? Apakah benar atau tidak? Apakah ini sesuai atau tidak? Gitu ya. Karena bisa jadi mereka mengklaimnya lebih besar supaya dapatnya besar. Jadi pengeluarannya digede-gedein. Itu kasus-kasus seperti itu ada aja terjadi gitu ya. Terus kemudian juga bisa jadi sebaliknya. Mereka nggak mau disungkan dikecil-kecil. Itu fungsi verifikasi, sehingga haknya dia betul kita penuhi. Betul. Jadi itu yang dilakukan. Jadi bisa dua sisi ngelihatnya. Jadi harus benar-benar paham si tim analis melihat benar-benar, dan biasanya konfirmasi data itu dua. Kita konfirmasi lagi kepada verifikatornya dan kita konfirmasi ulang lagi kepada si calon mustahiknya. Kita hubungi lagi supaya benar-benar kita yakin. Karena pertanggungjawabannya dunia akhirat.
kalau kami salah menyalurkan zakat, ya sementara dia punya hak yang lebih besar daripada yang kami salurkan, kan juga kami yang akan menanggung dosanya gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kami salurkan lebih besar daripada yang dia berhak, ada kaum muslimin lain yang akan menuntut haknya gitu. Itu yang kami sangat khawatir. Jadi bukan hal yang mudah buat kami. Itu kami berusaha untuk semaksimal mungkin benar-benar mencoba menyalurkan tepat sasaran. Makanya proses verifikasi itu menjadi sangat penting, sangat vital. Jadi kalau misalnya tidak ada proses itu agak ngeri sih sebetulnya. Makanya ngeri sekali ya, karena tidak punya data yang benar-benar valid. Itu kurang lebih. Kalau untuk jangkauan muzakinya untuk seluruh Indonesia ya, Pak Farid ya kalau saya. Kalau muzaki tidak ada batasan, karena semua orang bisa bayar zakat Bisa dari Las Roban aja ya? bisa bayar ke kami, dan pembayaran zakat, konsultasi zakat itu kan kita buka, kan bisa dilakukan via online, bisa dilakukan via Zoom gitu kan. Kalau ada yang memang pengen bertemu dengan tim kami bisa ketemu, pengen bertemu juga dengan DPS kami juga bisa kita coba aturkan waktunya gitu ya. Itu sangat mungkin untuk dilakukan. Kalau mustahiknya itu mayoritas memang masih di Kabupaten Bogor. Tapi para muzaki tadi itu diberikan keleluasaan untuk memberikan rekomendasi mustahik. Sehingga kami bisa menyalurkan keluar dari wilayah kami di Kabupaten Bogor selama memang kami ada surat pengajuan dari muzakinya. Jadi biasanya kami, kalau muzakinya memberikan rekomendasi, karena kan memang zakat sebaiknya kepada lingkungan terdekat. Mereka memberikan rekomendasi keluarga-keluarga terdekat mereka yang tidak termasuk tanggungan mereka, ya, atau tetangga-tetangga terdekat mereka. Itu kemudian kami kirimkan format suratnya supaya mereka bisa menuliskan pengajuan-pengajuannya sehingga menjadi aman buat kami secara legal, secara syar'i juga aman, sehingga bisa kita salurkan insya Allah. Masya Allah. Berarti sudah bisa menjangkau muzaki dari seluruh dunia ini, dari manapun bisa ya Pak ya. Masya Allah. Di seluruh Indonesia, saya bilang seluruh dunia. Insya Allah. Itu doa Ustaz. Amin. Baik Ustaz. Kemudian yang mungkin ini juga yang mungkin punya sukuk di LBS, punya saham, kemudian ada dana juga memungkinkan ya Pak? Sangat memungkinkan, karena makanya tadi kalau misalnya memang sudah masuk nisab, ya Hasan, ya kira-kira kalau misalnya punya harta kurang lebih sekitar 85 gram emas, ya Hasan segera bisa menghubungi lembaga amil zakat, ya seperti kami, ataupun juga ada lembaga amil zakat yang lain. Ya ada Yurbi Sodakot juga, ada saudara-saudara kita yang lain juga. Silakan dihubungi, karena kan penyaluran zakat tidak harus kepada kami. Ya bisa ke lembaga yang lain. Yang pasti kewajiban zakat itu real, adanya, wajib. Ya, jadi jangan sampai terlewat kewajiban zakatnya. Kalau penyalurannya kemana itu tidak ada masalah sebetulnya, kemana aja bisa gitu kan. Tapi kewajiban zakat yang harus ditunaikan itu memang sebaiknya ditunaikan. Baik. Barakallahu fikum Pak Farid. Kemudian ini Ustaz, mungkin di luar sana ada yang pengen zakatnya langsung itu Ustaz kepada mustahiknya. Nah, mustahiknya ini siapa saja Ustaz? Yang benar-benar apakah dia harus melihat terlebih dahulu atau bagaimana agar mustahiknya sesuai dengan syariat? Ya. Dalam hadis, pada orang yang datang meminta zakat kepada Nabi SAW, 2 orang. Rasulullah perhatikan mereka atas sampai bawah. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa harta zakat ini tidak halal untuk qawiyin muktasib, orang yang berkecukupan, kuat untuk bekerja dan dia punya pekerjaannya. Tapi kata Rasulullah, kalau kalian mau saya kasih. Artinya Rasulullah berikan panduan ini zakat untuk siapa. Kemudian Rasulullah tidak ingin terlalu detail ke dalam pribadi orang tadi. Misalnya. Kalau ternyata dia tidak berhak, dia urusan dengan Allah. Ini yang sehingga para fuqaha memegang hadis ini dalam kalau Anda secara individu ingin, itu kalau lembaga dia punya SOP sendirilah. Ya, karena mereka memegang amanah. Kalau Anda secara individu ingin memberikan zakat langsung kepada mustahik, khususnya fakir miskin, tentu
keberadaan Anda di tengah masyarakat, Anda tahu keluh kesah tetangga, orang samping kiri kanan, jamaah masjid Anda, atau sama-sama eh, wali murid di sebuah sekolahan, tentu akan tahu berita-berita seperti itu. Nah, Si fulanah suaminya di PHK kemarin, ya karena ada efisiensi umpamanya, efisiensi keuangan, ya. Dan Anda tahu bahwa dia ngontrak di situ, bukan rumah pribadi, pun tidak ada kendaraan roda 4, pun tidak kelihatan dia hidup mewah, normal lah. Sehingga sekarang kondisinya tentu akan berat, Anda ingin datang. Anda katakanlah seperti Nabi tadi mengatakan, ini zakat saya. Karena Anda tentu tidak berani seperti mereka tadi, isi formulir dulu. Orang lagi di PHK selisih formulir apa-apa. Ya, tentu Anda akan mengatakan, ini saya ada, alhamdulillah ada zakat tahun ini dan ini. Silahkan diambil zakat saya ini. Ya. Maka kembali kepada dia. Menurut zahirnya, menurut Anda dia mustahik. Ya. Dengan syarat menurut Anda zahirnya mustahik. Tapi kalau Anda tahu, ya memang di PHK, tapi istrinya gelangnya istri berjajar emas. Nah, anak-anaknya pun kelihatannya kalau main rame-rame sama anak lain itu bajunya kelihatan mahal. Kemudian makanan permen yang dibawanya handphone tentu mahal. anak-anak Handphone main mahal. handphone janganlah, tapi biar mereka masih Benar, lari-lari ya. dan diikutin juga sama babysitter namanya, ya. Ini tentu tidak boleh Anda tidak, walaupun dia di PHK, ya berarti ini tidak berhak menerima zakat. Kalau di PHK, ya maka kalau ingin diberikan langsung kepada mereka seperti itu. Tapi yang lebih nyaman, kan kadang Anda juga bilang ini zakat pun kadang tidak berani. Iya. Ya. Anda hubungin umpamanya lembaga berzakat X Lasrabani, mohon tolong di verifikasi, dicek, saya mau berzakat pada tetangga saya yang baru di PHK, apakah dia mustahik atau tidak. Saya titipkan dananya ke Anda tanpa Anda sebutkan nama saya, tidak enak saya. Kalau ternyata dia tidak mustahik, silahkan Anda berikan ke mustahik yang lain. Nah, itu lebih nyaman. Nah, Wabillahi taufiq. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik Pak Farid, kalau yang mau menghubungi Las Robani bisa kemana ya Pak ya? Atau media yang bisa dihubungi? baik, bisa hubungi kami di nomor di bawah sini ya, atau juga alamat website kami ya ada di bawah sini, dan juga akun-akun sosial media kami ya, Instagram dan Facebook bisa dilihat di bawah sini ya. Insya Allah kami akan bantu insya Ya, Allah. baik Pak. Jadi nggak perlu bingung, yang mau menyalurkan zakat bisa langsung menghubungi Las Robani. Atau membantu untuk menganalisa saya sudah wajib atau belum. Iya, bisa. Kadang banyak yang tidak paham. Sama dengan penyakit, orang mana tahu dia punya penyakit kanker atau apa. Tolong check up saya, sudah wajib zakat atau belum. Yang nama check up tentu semuanya disampaikan datanya. Ya. Dan begitu juga mustahik juga boleh kan ya. Boleh. Jadi Ya, merekomendasikan daripada mustahik. mereka cari-cari capek, ada yang datang kan lebih gampang. Betul Ustaz. Sementara dia mungkin nggak yakin dia muzaki atau tidak, rekomendasikan saja tetangganya kepada kami, insya Allah. Nanti kami kirimkan tim verifikasi yang akan datang. Masya Allah. Kalau kantornya sendiri, lokasinya di mana? Kantor kami adanya di Perumahan Cibubur Country, di Ruko RBOF nomor 3, di Cikeas, Kabupaten Bogor. Ya, dekat dari sini, nggak jauh dari kantornya LBS, masih di Kabupaten Bogor, insya Allah.
Karena ini tidak terasa Ustaz, sudah mau 1 jam Ustaz obrolan kita pada siang hari ini Ustaz. Masya Allah memang zakat ini hal yang penting ya Ustaz ya, bahkan rukun Islam juga. Tapi qadarullah memang masyarakat kita kesadarannya masih bisa dibilang agak minim Ustaz. Nah mungkin untuk menutup ini Ustaz, mungkin nasihat dari Ustaz sendiri berkaitan dengan ini, berkaitan dengan keadaan kaum muslimin saat ini, sehingga hal ini bisa, mungkin keadaan ekonomi sendiri sedang sulit ya Ustaz ya. Semoga dengan kesadaran untuk zakat ini bisa membantu kaum muslimin Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, harta yang ada di tangan Anda, di rekening Anda, dalam brankas Anda, di dompet Anda, bukan milik Anda. Itu adalah milik Allah. Allah mengatakan, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Di tangan kalian sebagai apa? Amanah. Dan bagian dari amanah tersebut Allah sudah mengatakan 2,5% dari rupiah kalian di tangan kalian bila sudah sampai nisabnya dan sudah berlalu 1 tahun, ada hak para fakir miskin di situ. Artinya bila kalian tidak keluarkan, kalian berkhianat kepadaku, kata Allah. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, kalau saja Anda berkhianat kepada teman yang menitipkan uangnya kepada Anda, berat urusannya, apalagi berkhianat kepada pemilik harta yang sesungguhnya. Maka tidak ada kata untuk tidak secepatnya melakukan check up harta kita, apakah sudah wajib zakat, semenjak kapan. Andai sudah harusnya sebelum-sebelumnya, maka usahakan semaksimal mungkin untuk dikeluarkan secepatnya sebelum nyawa Anda datang. Berakhir nyawa Anda dipanggil oleh malaikat, ditarik langsung diaudit harta Anda. Tentu kondisi ini tidak ada orang yang berani untuk akan menghadapinya dengan cara main-main. Ya. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengeluarkan amanah ini dan kita tidak menjadi seorang pengkhianat kepada pemilik harta sesungguhnya. Itu adalah milik para fakir miskin yang kalau dalam kondisi mereka berkelapangan, milik itu tetap diberikan, apalagi sekarang dalam kondisi ekonomi sulit. Tentu pemiliknya sangat-sangat mengharapkan diberikan kepada mereka secepatnya. Dan kalau sedikit kita melambatkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, makin susah hidupku dengan ekonomi sulit ini. Padahal hartaku ada pada orang-orang yang wajib zakat. Dan mereka doakan keburukan untuk diri Anda. Anda sudahlah berkhianat kepada Allah. Doa orang-orang yang Anda zalimi ini pun akan mengenai Anda. Wabillahi taufiq. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat untuk hari ini bagi kaum muslimin sekalian, terutama yang sudah wajib zakat ya Ustaz ya. Dan mungkin terakhir dari Pak Farid bisa disampaikan perkenalan terakhir terkait Las Robani. Ya, Taib, nah hanya mengeko apa yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa kewajiban zakat itu real adanya dan memang sebaiknya harta-harta yang dimiliki oleh kaum muslimin mereka tidak berkhianat ya, kepada pemilik harta sesungguhnya. Ada hak-hak saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, fakir dan miskin yang ada di sana, sebaiknya segera ditunaikan. Ya kami insya Allah siap membantu. Ya, perhitungan maupun penyalurannya hubungi saja kami, insya Allah kami akan membantu menyelesaikan masalah terkait zakat ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga kalau ada hal-hal yang memang kami perlu pandangan-pandangan syariah, tentu kami akan konsultasikan dengan Dewan Pengawas Syariah kami, sehingga kaum muslimin insya Allah bisa terbantu dengan baik, dengan maksimal insya Allah. Barakallahu fikum Pak Farid. Baik, kurang lebih seperti itu sahabat LBS semua. Jadi yang mungkin masih bingung berkaitan dengan apakah sudah masuk zakat atau belum, nanti bisa berkonsultasi dengan Las Robani, dan insya Allah juga di bawah bimbingan Ustadz Yasin.
di bawah bimbingan Ustadz Erwandi, dan tidak perlu, dan bagi yang sudah wajib zakat silahkan dicek kembali berkaitan dengan mungkin yang punya sukuk di LBS atau punya saham, dicek kembali. Dan semoga kajian pada siang hari ini atau podcast pada siang hari ini memberikan kita wawasan yang baru dan juga kesadaran kita terkait dengan zakat itu sendiri yang merupakan rukun Islam yang ketiga. Dan kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak.